Ini akan kita olah untuk jadikan bonsai yang berkualitas, teman-teman ya. Yang berkualitas itu yang banyak diminati oleh penggemar bonsai ya, yang punya nilai harga yang tinggi. Nah, ini teman-teman, kali ini kita akan mengolah bahan hasil dari budidaya ya. Ini sancang, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Ini akan kita olah untuk jadikan bonsai yang berkualitas, teman-teman ya. Yang berkualitas itu yang banyak diminati oleh penggemar bonsai ya. Jadi yang berkualitas, yang banyak diminati orang, yang punya nilai harga yang tinggi dan disukai banyak orang ya. Nah, ini tentunya tidak mudah, teman-teman ya. Jadi butuh juga pengolahan ya, pengolahan yang tepat. Jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini kan dulunya dari hasil stek diliarkan ya. Nah, ini kita bahas indukannya dulu. Nah, indukannya ini kaki sudah muter, teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita tidak membahas indukannya. Kalau indukannya nanti sudah jelas, ini kakinya sudah tertata dengan bagus. Ini akan kita cangkok nantinya dan dia tumbuh, kita gerakkan, nunggu pembesaran, keseimbangan antara batang ini dengan titik tumbuh yang baru nanti mau digerakkan bagaimana terserah ya. Nah, yang kita bahas ini, teman-teman. Nah, ini sebelum ini kita dangkalannya ini kita bonsai, kita angkat, nantinya kita kelola dangkalannya, kita kelola dulu cabang-cabangnya atau batangnya. Jadi ini akan kita cangkok, teman-teman ya. Jadi banyak versi ya, mau di sini digeret dicangkok seperti ini. Nah, ini dicangkok, atau mau cuman dikupas kulitnya ya. Dikupas kulitnya, nanti kalau kambium yang di sini sudah keluar, jadi benjol-benjol, dipotong, disetek juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini kambium sudah seperti ini, kita tinggal motong, lalu kita stek, itu juga bisa, tergantung, teman-teman. Nah, untuk pengupasan ini, teman-teman ya, jadi kebesaran dengan jarak mata tunas ini harus enak, teman-teman. Maksudnya harus enak, itu harus kita bisa mengatur proporsi ya, proporsi. Jadi nanti seandainya ini dibikin bonsai sebesar ini ya, ini mungkin setir lebih, teman-teman ya, seujung lengan saya ya, seujung lengan saya. Nah, ini nanti seandainya kita mau dibikin bonsai small ya, seumpama nanti ini keluar akar, dia tumbuh di sini, nanti habisnya pengerucutannya seberapa, kita harus tentukan dari sini. Nah, saya pangkas, saya kupas di sini itu nanti saya akan, ini mata tunas ini. Ketika ini mata tunas biasanya tumbuh dua. Nah, mungkin di belakang sini nggak kelihatan ya. Tumbuh dua, kita bisa mainkan dua saja, teman-teman. Nanti akan saya kasih contoh ya. Kita mainkan dua saja. Yang satu untuk terusan bikin badan ke mahkota, yang satu bisa untuk cabang atau bisa juga dibikin batang juga ya. Tapi dengan dua mahkota itu juga bisa, teman-teman ya. Makanya jarak ini menentukan, teman-teman. Tinggal kita kebesarannya seberapa. Nanti mau dibikin bonsai bogel atau kalau cokan mungkin lebih tinggi, teman-teman ya. Mungkin bisa dua mata ya kalau kita dibikin cokan. Tapi ini untuk dibikin bonsai natural, teman-teman ya, formal ya. Jadi harus proporsinya antara nanti akar dengan cabang pertama itu harus tepat, teman-teman. Kalau saya ngambil di sini untuk formal, nanti yang repot itu pengerucutannya kurang, teman-teman ya, pengepenannya. Makanya untuk, nah seperti ini saya garis. Ini jarak 4 cm dari mata tunas. Nah, seperti ini jarak 4 cm dari mata tunas. Soalnya saya tidak akan memainkan di sini, teman-teman ya. Saya hanya memainkan mata tunas dua ini nanti. Satu dan belakangnya biasanya ada, pasti tumbuh. Setelah kita cangkok, kita tanam pasti tumbuh nanti di sini. Nah, terkadang kita cangkok panjang ini kenapa, teman-teman? Nggak apa-apa. Ini nanti tumbuh mata tunas, ini tumbuh di atas, nggak apa-apa. Kenapa? Padahal nanti kita butuhnya kan cuma di sini ya. Nggak apa-apa. Ini kalau tumbuh dibiarkan.
fungsinya untuk mempercepat pembentukan akar teman-teman ya. Kalau banyak titik tumbuh, semakin banyak akar pun nanti akan cepat. Apalagi nanti sini tumbuh, di sini tumbuh ngawur, keliling. Nah, otomatis dia nyuplai, otomatis akarnya biasanya akan lebih keliling nanti teman-teman. Soalnya dia nyuplai pertumbuhan keliling. Dari sini nanti akar dari sini akar dari sini, dari sini akar dari sini. Jadi nanti akar itu semakin lebih bagus ya, semakin keliling. Nah, itu teman-teman ya. Makanya ada yang saya bikin panjang, ada yang pendek teman-teman. Seperti ini agak pendek, ini cuman ngambil mata tunas. Siapa tahu nanti biasanya di ujung sini tumbuh juga nggak masalah, jangan kita buang dulu nanti kalau di sini tumbuh. Jadi kita fokus nanti setelah cangkokan ini ditanam, kita fokus kaki dulu teman-teman. Kaki kita jadikan dulu sambil menata titik tumbuh mau diarahkan di mana itu sekalian ya. Jadi yang penting kita fokus di akar teman-teman ya, untuk membuat bonsai ini nantinya bisa berkualitas, banyak peminatnya ya, dan harganya juga lebih tinggi daripada kita asal-asalan ya teman-teman. Asal-asalan tuh maksudnya gini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak terkonsep dengan jelas teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, ini asal tanam aja, akarnya pun tidak ada ya. Nah, ini asal tanam seperti ini. Nah, banyak di sini. Jadi tidak terkonsep dari awal dengan jelas, bisa dilihat. Nah, jadi nggak ada kakinya, juga nggak ngepen teman-teman ya, nggak ada pengepenannya, nggak ada pengerucutannya ya. Jadi ini asal tanam. Nah, kedepannya ini akan kita bikin bonsai yang berkualitas. Berkualitas itu nanti kaki bagus, ngepen ya, pencabangannya seimbang pengerjaannya nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ini teman-teman. Nah, ini sudah, kenapa ini mau kita jadikan bonsai teman-teman? Karena di sini perakaran pencabangan sudah jadi teman-teman, sudah imbang ya. Kalau ini dibiarkan nggak kita kelola, ini akan jelek nanti. Jadi batangnya juga akan besar. Nah, padahal ini sudah besar teman-teman. Nah, ini akar ada semua. Nah, ini dari sekarang kita mulai cangkok dari sini. Nah, ini juga kita cangkok. Soalnya ini nanti akan kita angkat dijadikan bonsai ya, indukannya. Jadi sebelum indukannya kita kelola ini cabang-cabangnya ya. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya setelah nanti kita stek atau kita cangkok ya. Nah, ini kebetulan hasil stek teman-teman, jadi nggak dicangkok seperti tadi ya. Ini kemarin motong langsung tancap. Nah, kalau kakinya pengen lebih muter teman-teman, mendingan bagusan dicangkok dulu ya, atau digret seperti tadi yang saya jelaskan di video, untuk memancing kambium itu keluar, dan setelah itu dipotong itu nanti akar cepet tumbuh ya. Nah, kalau hasil stek itu biasanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi akarnya ada yang telat ya. Ini sebenarnya juga muter, cuman telat ya. Yang ini kalah besar. Nah, ini sudah telat untuk penataan akar mestinya. Jadi mungkin dari tanam jarak 2-3 bulan kita tata teman-teman ya. Jadi akar masih belum besar-besar ya. Nah, ini akan kita tata nanti. Kita buka dulu. Ini kita bongkar aja dulu. Nah, ini sudah agak kaku ya, ini sudah telat teman-teman ya. Mestinya tumbuhnya segini masih hijau, kita buka ya. Kita kurangi daunnya untuk menghindari stres ya, kalau kita banyak memangkas akar teman. Jadi meskipun kecil itu berkualitas teman-teman ya. Nah, kecil itu kan juga ada ukuran untuk pameran, mungkin mame atau small, sito, itu juga ada kontennya. Jadi kecil besar nggak ada bedanya untuk penilaian teman-teman ya. Nah, untuk program akar kita bisa pakai tanah liat teman. Tanah liat yang yang agak lengket untuk program akarnya ya teman-teman. Banyak kadang pakai tatakan apa terserah ya. Nah, ini kebetulan pakai tanah liat teman. Tanah liat kita taruh di atasnya gini. Nah, ini teman. Jadi dibikin kayak piramid gini ya.
Terus ini tadi plastik bekas polybagnya itu kita manfaatkan untuk menutupi itu ya. Nah ini teman-teman, agar akar bisa menyamping ya. Nah ini yang akan kita program teman-teman ya. Ini pot lebih besar lebih bagus teman-teman, yang terlalu panjang kita kurangi ya. Potnya lebih lebar lebih bagus teman-teman. Nah, sekarang kita tata di sini. Ini teman-teman. Nah ini akan kita jepit dengan kawat teman-teman, sesuai keinginan kita. Mau kita atur jarak-jaraknya juga bisa ya. Nah ini tadi kan sudah dikasih tanah ya lengket, jadi fungsinya agar kalau untuk jepit nancep teman-teman ya. Sementara kita nata akar dulu seperti ini, nanti kalau ini besar-besar jadi muter ya. Sekarang kita kasih media baru. Sekarang kita akan program di atas. Kalau saya memakai ini teman-teman, ini ketinggian ya, kurang ngepen ya. Bagaimana bisa ngepen, bisa membesar bawah bogel ya, saya akan potong dari sini. Nah ini akan saya bikin mahkota nanti. Jadi cabang pertama yang ini. Nah ini di stack lagi mudah tumbuh, soalnya sudah ada bawaan ini, bawaan cabang. Nah ini akan kita rapikan sekalian teman-teman, agar nanti ketika cabangnya besar sudah menutup dengan baik. Nah ini nanti akhirnya jadinya sito teman-teman ya. Nah ini nanti mau dibikin arahnya ke sini. Ini yang bikin mahkota, cuman ini masih kecil ya, belum saya kawat, juga bisa teman-teman. Ini nanti dipendekkan ya, seperti itu. Nah ini hasil setelah akar kita tata seperti tadi teman-teman ya. Seperti yang sebelumnya tadi kita kasih gundukan di bawahnya, kasih plastik, akhirnya jadinya seperti ini. Nah ini teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video saya cuman butuh 1-2 tunas dari akar, jarak ini sebesar jempol, jarak 2 cm ya. Semakin besar semakin jaraknya lebih tinggi. Jadi ini akar ini cuman untuk sementara pertumbuhan teman-teman ya. Jadi kita lihat ini masih seperti botol ya, jadi over, akarnya over. Nah nanti setelah ada pencabangan atau ada kerangka mahkota, baru akar kita pendekkan segini teman-teman. Jadi jangan terlalu over ya. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau bikin kayak gini nggak apa-apa, tapi kita bikin yang wajar-wajar aja lah teman-teman. Pangkas dari sini teman-teman. Nah tapi bertahap teman-teman ya. Mungkin depan dulu kita pangkas semua, kita kasih media baru lagi agar keluar serabut. Setelah ada serabut kita pangkas yang bagian belakang. Nah jadi bertahap motongnya, tapi ini kita bikin kerangka dulu, cabang dan anak cabang kalau bisa teman-teman ya. Nah ini nanti yang dibikin mahkota yang sini teman-teman, ini meneruskan alur batang pohon ini, jadi dia harus lebih besar ya. Nah ini nanti yang dibikin cabang ini teman-teman, yang ini untuk terusan batang menuju ke mahkota ya. Pohonnya ini nanti yang tinggi ini, cuman ini belum dipotong karena kurang besar. Jadi alur pohonnya yang ke sini, yang kiri ini cabang nanti. Nah ini prosesnya juga sama ya tadi ya, seperti yang saya jelaskan ya, cuman ini dipot lebih besar teman-teman. Nah ini dulunya ini cangkok teman-teman. Nah ini bisa dilihat, ini plastik teman-teman. Ini plastik yang tadi yang saya praktekkan. Nah ini kawat-kawat untuk penjepit. Nah ini dia agak ya kayak piramid ya, gunduk seperti tadi ya. Ini di bawahnya masih plastik. Nah, di akar tidak ada yang di dalam tembus ke bawah, jadi menyamping semua. Tidak ada akar yang di dalam bawah pohon, nggak ada, samping. Nah ini contohnya kita membuat bonsai yang nantinya bisa berkualitas dari segi akar, pengepenan batang, pengerucutan, keseimbangan cabang, proporsi ketinggian dengan batang segini tinggi seberapa, lebar seberapa, nanti bisa tercukupi dari hasil cangkok atau stek. Kalau kita tata dengan tepat, nantinya bisa jadi bonsai yang berkualitas teman-teman ya. Nah hasilnya seperti ini juga teman-teman. Nah
kaki keliling ngepen dengan pencabangan yang proporsi ya, proporsi anatomi nanti keseimbangannya seperti ini. Ini bisa muka dari mana-mana teman-teman ya, tergantung, ini masih butuh pemilihan lagi. Bogel teman-teman ya, ngepen kerdil dengan kebesaran segini, nanti tinggi 10 cm ke bawah, bogel ya. Kaki ada semua teman-teman, nah, bogel ya. Nah, bukan hanya sancang saja teman-teman ya, ini ada loa juga. Nah, ini dulunya hasil cangkok teman-teman. Nah, ini cuman berapa ya, 4 cm dari akar ini, cabang pertama. Nah, seperti ini. Jadi ini bonsai loa teman-teman. Nah, ini cuman masih membesarkan akar di sini teman-teman. Jadi bogel juga ini ya. Nah, ini loa pun bisa dibikin seperti ini. Waktu penyangkokan, jaraknya antara mata tunas dan waktu kita menyangkok itu, jarak mata tunas itu harus kita tentukan ya, agar nanti bisa proporsional ya, ketinggian, kelebaran bogel seperti ini teman-teman. Jadi bogel seperti ini itu menandakan karakter pohon yang besar tua teman-teman ya. Nah, itu kelebihannya kalau kita bikin bogel seperti ini, karakter pohon besar tuanya dapat teman-teman ya.